berbagi perspektif kali ini, aku mau cerita suatu hal yang bisa dikatakan ya membahagiakan buat aku dan juga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang menonton di berbagi perspektif kali ini. Alhamdulillah aku diterima sebagai PTN PNS di UPJ UT Bandung atau di Universitas Terbuka Bandung. Aku excited banget dong, pastinya ini tuh salah satu yang aku cita-citakan, yang aku impikan dari sejak kuliah. Karena aku ingin bekerja, karena aku ingin menjadi bagian dari Universitas Terbuka Bandung, dan tepatnya hari Senin minggu kemarin aku mendapatkan email kalau aku dinyatakan lulus di UPBJ Universitas Terbuka Bandung. Pokoknya bahagia banget dan seneng banget. Nah, bagaimana sih cerita perjalanan proses aku bisa diterima di UT Bandung? Karena menurut aku prosesnya tuh cukup panjang, prosesnya tuh cukup berat, dan pastinya saingannya pun banyak sekali. Aku bersyukur pada akhirnya Allah memberikan jawaban, Allah memberikan rizki aku untuk bisa kerja di UT Bandung, tepatnya di tahun ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena kita ketahui aku sudah 2 kali mencoba melamar dan itu gagal. Aku lulus tahun 2020 dan ketika mendapatkan informasi, kalau nggak salah di akhir bulan Desember 2020, aku itu apply juga ke UT Pusat dan aku udah mengikuti tes SKB karena tahapannya tuh kalau nggak salah tuh ada 3 tahapan. Jadi ada tahapan administrasi, ada tahapan SKB, ada tahapan interview, baru dinyatakan kita lulus sebagai dari bagian Universitas Terbuka atau Universitas Terbuka Bandung. Dan pada saat aku apply 2021 itu aku langsung tes lulus administrasi dan aku tes ke UT Pusat, ke Pondok Cabe, dengan banyak sekali kompetitor aku yang sama-sama tes juga. Jadi dari kalau nggak salah tuh 300 atau ratusan gitu yang lolos seleksi administrasi dan masuk ke SKB tes, itu hanya 14 orang yang nanti tuh akan diterima sebagai masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bisa interview. Dan dari 14 itu kalau nggak salah ada 8 orang yang bisa diterima di formasi yang memang dibutuhkan. Dan aku gagal, aku nggak sampai tahap interview sama sekali. Dan dari situ kayak aku belajar, aku tidak putus asa dan aku tidak menyerah. Kalau misalkan aku terus ingin mewujudkan impian aku bisa bekerja, bisa berkarir di Universitas Terbuka ataupun di Universitas Terbuka Bandung. Dan kalau nggak salah di pertengahan tahun itu aku dapat informasi juga, dapat informasi kembali kalau UT Bandung tuh membuka lowongan kerja juga. Dan disitu kayak aku nyoba lagi apply, dan itu salah satu kesalahan aku juga karena aku terlalu ceroboh. Aku apply tapi aku melakukan format seperti halnya yang waktu pas ke UT Pusat, ternyata formatnya udah berbeda, dan disitu aku gagal di tahap 1, gagal di tahap administrasi, dan aku nggak bisa masuk ke tahap tes atau SKB. Dan disitu kayak aku kembali lagi belajar, kembali lagi nggak putus harapan, kembali lagi nggak menyerah. Dan ya alhamdulillah awal tahun, kalau nggak salah awal tahun 2022, aku kembali mendapatkan informasi kalau UT Bandung membuka formasi sesuai yang aku inginkan, posisi yang memang aku inginkan dari dulu. Karena memang dulu tuh jurusan aku nggak masuk kualifikasi, karena kalau di UT itu memang kalau kita apply ke posisi yang kita inginkan itu harus linear, harus sesuai dengan jurusan yang kita tempuh atau pendidikan yang kita punya gitu. Dan alhamdulillah tahun ini tuh membuka dan ada jurusan aku tuh bisa masuk, bisa melamar di posisi tersebut. Dan hasil aku tuh keterima lulus tahap 1 seleksi administrasi. Aku lanjut ke seleksi tes dan nanti aku akan share gimana proses perjalanan aku ketika tes. Dan di situ kayak aku trauma kembali gitu, karena setelah 2 kali aku gagal di tes, dan pada akhirnya alhamdulillah aku lolos dan aku bisa melaju ke tahap interview. Dan pas interview pun banyak sekali kendala, banyak sekali drama yang aku ngerasa di situ kayak udah kayak nggak kayak udahlah, aku gak berharap, aku udah ngerasa kayak putus asa pun udah aku rasakan gitu. Karena ketika pas interview itu aku di tengah jalan jaringan sinyal itu, karena interviewnya online, di tengah jalan tuh putus. Di tengah jalan tuh aku keluar sendiri dong dari grup yang memang itu ditunggu untuk nanti dimasukkan ke ruangan interview. Dan disitu kayak mimpi yang selama ini aku inginkan, dan aku udah melewati beberapa tahap, tapi seketika aku harus keluar karena ada satu human error dan jaringannya pun sempat terputus karena waktu itu aku menggunakan wifi. Dan disitu kayak aku udah keringat dingin, udah hopeless, udah kayak ya udahlah,
Aduh, dan pokoknya di situ bener-bener drama banget, dan alhamdulillah aku kembali ditelepon sama tim dari rekrutmen UT. Aku disuruh masuk lagi dan aku coba masuk lagi, dan ternyata alhamdulillah bisa masuk. Dan ketika udah masuk, ketika aku udah diberikan pertanyaan pertama, aku keluar lagi dong karena ada jaringan yang error lagi, jaringan yang terputus. Dan itu udah pertanyaan satu yang diberikan oleh si rekrutmen kepada aku, dan di situ kayak aku udah, ya Allah, kok ini bener-bener berat banget cobaannya gitu ketika pas interview. Dan alhamdulillah setelah melewati itu aku kembali lagi masuk ke ruangan interview online, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan semua pertanyaan dengan baik. Dan alhamdulillah Senin kemarin aku mendapatkan email kalau aku diterima. Masya Allah guys, karena bener-bener gitu kalau misalkan pelajarannya itu apa yang kita inginkan itu tidak selamanya baik, karena rencana Allah itu lebih indah, dan pasti semuanya itu akan Allah berikan kepada kita tepat waktunya. Jadi bersabar buat teman-teman yang sekarang mungkin belum bisa bekerja atau belum keterima di perusahaan yang teman-teman impikan, karena ketika kita terus yakin, ketika kita terus berusaha, ketika kita terus bersabar, dan ketika kita terus belajar, pasti Allah akan menjawab semua doa-doa kita di waktu yang tepat. Dan itu percayalah pasti akan ada, dan itu aku alami juga. Masya Allah, semangat, terima kasih, bantu like, comment, subscribe. Sampai ketemu nanti di vlog-vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.